Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah terdengar ya? Sampun. Ya, oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, untuk kali ini tema kita seperti yang kita bicarakan tadi adalah mengenai COVID ya, karena mengingat sekarang ini ada varian baru, varian Delta, yang mana yang dulunya dari India ternyata sudah sampai Kudus, Jawa Tengah, dan merembet ke tempat lain. Nah, kali ini kita bahas itu, dan ini coba tadi saya rekam untuk bisa diputar lagi. Dan ini mohon maaf, video saya matikan supaya sinyalnya lancar. Kalau saya hidupkan agak tersendat-sendat. Oke. Varian Delta itu sebenarnya hanya penamaan ya, Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman dari tenaga kesehatan maupun dari umum, bahwa virus COVID itu mengalami mutasi yang terus-menerus. Artinya sebenarnya tadinya kesalahan cetak dari mesin cetaknya virus itu, sehingga terjadi salah cetak, dan salah cetaknya ini kadang menjadi lebih ganas dari cetakan aslinya. Tapi karena salah cetak sehingga itu malah menjadi lebih ganas dan berkembang. Nah, itu yang dinamakan varian atau strain. Kalau dulu namanya varian alfa, kemudian ada yang beta, kemudian ada yang gamma, delta, dan kappa. Itu sebenarnya penamaan. Jadi strainnya itu kalau nama ilmiahnya ada B617. Nah, yang di itu Afrika itu, kemudian ada yang B517, kemudian yang terakhir B2617 yang dinamakan Delta itu, yang dari India itu. Nah, itu adalah varian-varian dari mutasi virus yang terus berganti sehingga menjadi strain atau spesies virus yang lebih ganas mungkin, sehingga vaksin tidak mempan lagi ya. Karena memang vaksin itu hanya spesifik mengenal satu virus ya. Kalau sudah mutasi kadang nggak mengenali lagi, sehingga kadang memang meski sudah divaksin tetap kena. Nah, itulah varian yang hasil mutasi. Tapi percayalah Bapak Ibu, asal kita menjalani terapi diet ini yang kita ajarkan, varian apapun, alfa, beta, gamma, delta, kappa, dan seterusnya, kita akan aman. Ya, saya jamin ya, karena kita nanti akan tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, gitu. Ya. Sebelum kita bicara virus ya, nanti 1 jam nanti akan dihentikan sendiri oleh sistem, yaitu 1 jam berhenti. Ya, kita mungkin poin yang penting-penting aja. Mudah-mudahan semuanya dapat. Kita kembali ke sel dulu ya, ini sebagai dasarnya. Tadi gambaran virus, ini gambaran sel. Nanti gambaran virus saya terangkan lagi. Ini gambaran sel kita. Sel kita itu sel yang ditempati virus ya. Jadi pada hakikatnya virus itu benda mati ya Bapak Ibu. Virus itu benda mati. Artinya ketika dia di luar tubuh manusia, di luar tubuh host, sel inang itu mati. Artinya ya tidak bergerak, tidak menyebabkan sakit, tidak berkembang biak, dia mati sebenarnya. Ya. Maka dengan sabun, dengan panas itu mati sebenarnya virus ini ya. Tapi dia menjadi berkembang biak, beranak pinak, bereplikasi, itu ketika masuk ke sel hidup, yaitu sel kita, sel manusia. Jadi yang menghidupkan itu sel kita. Jadi virus itu benda mati. Ya, kita mengenal sel. Sel ini yang menghidupkan kita dan menghidupkan virus juga yang telah membajak kita. Ya, kita ulangi dulu. Sel kita ini ya, ini gambaran satu sel ya. Gambaran satu sel ini. Contoh sel pankreas atau sel rambut atau sel apalah ya gitu.
Ini satu sel. Satu sel ini ada organel di dalamnya. Yang pertama ini inti sel ya, sambil mengingat kembali. Inti sel ini ada RNA, DNA. Ini namanya nukleus atau inti sel. Inti sel itu bertempatnya DNA dan RNA. Ya. DNA ya itu adalah master resep dari sel tersebut. Artinya dia CPU, komputernya, otaknya dari sel itu. Nah, di sini ada resep-resep untuk memfungsikan sel itu. Ya, misalkan sel pankreas di sini ada resep untuk membuat insulin kan begitu. Jadi misalkan ini sel jantung, di sini ada resep-resep untuk mencetak sel jantung supaya bisa berdetak kan begitu. Selain DNA ada RNA ya. RNA itu kopi resep. Jadi RNA itu adalah kurir ya, atau surat perintah kerja atau kopi resep. Dia mengkopi resep dari DNA untuk diantarkan ke ribosom ya. Jadi ribosom ini adalah mesin cetak ya. Sambil mengingat kembali, ribosom ini mesin cetak. Jadi mesin cetak ini kapan dia mencetak sesuatu? Ketika mendapatkan kopi resep, kopi masakan, kopi resep dari DNA ini yang dibawa oleh RNA. Jadi RNA ini wirawiri ya. Ke inti sel, ke ribosom, ke inti sel, ke ribosom ini RNA ya. Jadi mengantarkan resepnya. Kemudian ribosom ini mesin cetak ya Bapak Ibu, diingat-ingat kembali atau mungkin dicatat. Ribosom ini mesin cetak sel. Jadi misalkan sel pankreas, ini ribosom ini yang mencetak insulin. Ya. Cara mencetaknya gimana? Nah, dia akan membaca resep yang diantarkan oleh RNA yang didapatkan dari DNA ini. Ya, dia akan dicetak di ribosom. Lah, virus COVID itu membaca ribosom ini. Sehingga virus COVID itu kan RNA ya. Virus COVID adalah RNA. Dia membawa kopi resep, dibawa ke ribosom. Nanti ribosom ini akan mencetak virus-virus baru. Karena salah baca dikira itu ya perintah dari DNA. Kalau ribosom kan nggak tahu siapa yang memberi perintah. Pokoknya ada resep, dia racik kan di situ. Kan gitu, oke. Jadi ribosom ini ditempati oleh RNA-nya virus COVID. Jadi virus COVID itu masuk ya dari dahak droplet melewati masker, tidak cuci tangan, masuk sini, dia masuk ke ribosom. Nah, karena dia membawa cetakan kopi resep, ribosom ini akan mencetak virus di sini. Ya. Sehingga harusnya ribosom ini mencetak kopi resep dari inti sel ini, dari DNA, dia malah mencetak kopi resep dari virus. Nah, sehingga nanti di sini virus itu beranak pinaknya di sini. Terus ribosom ini kan mesin cetak, ya. Bayangkan mesin fotokopi ya, atau mesin cetak ulem undangan itu. Nah di sini kan ada mesin ya, mesin cetak. Mesin cetak nggak akan hidup kalau nggak ada yang menghidupkan kan begitu. Lah ribosom ini kenapa bisa hidup sehingga bisa mencetak virus? Yang pertama ada kopi resep, yang kedua ada yang menghidupkan ribosom. Kapan ribosom itu hidup, kapan mesin cetak itu hidup, adalah ketika di dalam sel ini banyak mengandung insulin. Jadi insulin itu adalah hormon pertumbuhan. Artinya kalau hormon tumbuh dia akan mencetak sel-sel baru. Kapan itu hidup? Ketika insulin naik. Kapan insulin naik? Ketika kita makan gula karbohidrat. Ya, diingat-ingat ya. Kapan insulin sel itu naik? Artinya kapan pankreas memproduksi insulin? Ketika darah kita mengalir banyak gula. Ya. Maka di situ ada sensornya di pankreas. Oh itu banyak gula, maka pankreas memproduksi banyak insulin. Jadi insulin ini tujuannya adalah untuk menetralkan gula yang banyak tadi dari makan karbohidrat, gula nasi, roti, mie tadi.
otomatis gula darah naik. Kalau gula darah naik, otomatis insulin naik. Kalau insulin naik, maka ribosom ini hidup, mesin cetaknya hidup. Ya. Jadi sekali lagi, kapan mesin cetak itu hidup? Ketika banyak insulin. Kapan insulin banyak? Ketika banyak makan gula karbohidrat. Maka mesin cetak ini berjalan. Otomatis ketika virus masuk ke ribosom, maka mesin cetak ini akan berjalan, akan mengcopy virus itu, sehingga virus yang tadinya cuma satu akan menjadi ribuan jutaan. Karena apa? Karena mesin cetaknya jalan dan bahan bakunya, tintanya untuk membuat virus itu adalah gula. Karena tadi makan gula, gulanya untuk bahan virus, karena gula juga memicu insulin, insulinnya menghidupkan ribosom, maka disinilah terjadi banyak virus-virus baru. Anak-anak virus itu ada di sini, muncul yang tadinya cuma masuk 1 atau 2, sekarang menjadi ribuan, jadi jutaan. Ya, terbayang kan? Untuk orang-orang yang kena diabetes, gemuk, makan gula, ngawur, ya, berlebihan makan, ketika ada virus masuk, fatal sekali, ya, fatal sekali. Yang harusnya nggak sesek menjadi sesek karena virusnya itu berjumlah jutaan. Ya, kita kalah. Ya. Nah, upaya kita kan puasa ya, puasa intermittent fasting (IF) jam 8 malam sampai jam 12 siang, otomatis mesin cetak ini akan berhenti, tidak jalan. Maka ketika virus masuk juga, misalkan masuknya hanya 1, ya tetap 1, nggak beranak pinak. Misalkan masuknya 10 virus, ya tetap 10, nggak akan tercetak menjadi jutaan. Kalau cuma 10 atau 1 kan tentara kita lebih banyak, bisa dihancurkan tentara kita oleh leukosit kita. Bayangkan, itu kan bahayanya banyak makan, apalagi banyak makan gula, ya, makan terus. Nah, itu bahaya sekali. Jadi jelas di sini mekanismenya. Jadi bagi kita yang sering puasa dan rendah gula, otomatis virus masuk, ya jumlahnya tetap. Sehingga sangat mudah sekali tentara kita untuk membunuhnya. Nah itu ribosom ya. Ribosom itu hidup ketika banyak makan, dan ribosom ini mati kapan? Mesinnya mati kapan? Ketika kita puasa. Berkebalikan sama lisosom ya Bapak Ibu. Lisosom ini mesin degradasi, mesin penghancur, mesin daur ulang. Ketika kita puasa, insulin turun. Ketika insulin turun, lisosom ini nyala. Kalau lisosom nyala, maka sel itu akan menghancurkan sel-sel yang rusak, termasuk virus COVID. Ya, jadi ketika puasa, virus COVID yang masuk, yang tadi jumlahnya hanya 1, 2, atau 1000, akan dihancurkan oleh lisosom karena mesinnya nyala. Ya. Mesin penghancur, mesin daur ulangnya nyala, mesin cetaknya mati. Ini dipengaruhi oleh insulin ya. Insulin itu dipengaruhi oleh makan dan gula dan karbohidrat. Kebayangkan kalau kita puasa yang nyala lisosom. Ya, diingat-ingat. Ketika puasa lisosom nyala, ribosom mati. Kalau lisosom nyala, maka daur ulangnya jalan, ya. Sampah-sampah sel termasuk virus bakteri itu akan dihancurkan, dibunuh, dilumatkan. Ketika banyak makan, tidak pernah puasa, lisosomnya mati, ribosomnya nyala. Sehingga ketika banyak makan, maka yang ada mesin cetak COVID masuk akan dicetak banyak sekali menjadi ribuan jutaan. Kita kalah fatal. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya. Jadi ketika puasa kita aman karena mesin daur ulangnya nyala, mesin cetaknya mati. Ketika banyak makan, lisosomnya mati, mesin cetaknya hidup. Ya, itu. Nah, itu. Jadi upaya kita ketika musim COVID ini, maka secara rutin rajinlah puasa. Ya.
Sebagai contoh puasa IF yang kita lakukan, otomatis ribosomnya waktu puasa itu mati. Ya, mati ya, waktu virus masuk karena puasa ya mesin cetaknya mati, ya udah nggak akan berkembang biak ya gitu. Lah nanti virus itu ketika puasa akan dihancurkan oleh lisosom sehingga sel kita bersih. COVID yang masuk itu udah dihancurkan duluan sama lisosom kita, mesin daur ulang kita. Nah, itu. Kemudian jangan lupa kita pun harus makan. Kapan makan? Antara jam 12 sampai jam 8. Maksudnya apa makan? Lah makan itu adalah mengganti sel-sel yang rusak yang dihancurkan ketika puasa tadi oleh lisosom. Dia atau sel yang rusak tadi yang dihancurkan itu akan diganti dengan sel yang muda oleh ribosom. Maka ketika kita makan jam 12 sampai jam 8 malam itu ribosomnya nyala, mesin cetaknya nyala. Tapi kan kita nggak makan karbohidrat gula. Berarti aman. Meskipun masuk, virus COVID tidak akan tercetak karena bahannya COVID itu gula. Karena kita nggak makan gula karbohidrat, hanya makan protein, meskipun ada virus masuk, delalah masuk kok jam 1, itu wayahnya makan. Mesinnya nyala. Tapi kan kita nggak makan gula karbohidrat. Ya. Maka virus masuk pun juga nggak akan terkopi banyak. Paling hanya kemasukan sedikit ya. Mungkin kemasukan apa ya? Ya mungkin nyuel sidik, ya mungkin kemasukan sidik lebih aman. Maka saya sarankan ya nggak usah nyual-nyual lah. Nggak usah citang-citing lah musim COVID ini kan, biar aman kan itu. Jadi gini, jadi ketika kita makan jam 12 sampai jam 8 malam itu kan kita makan protein ya. Mesin cetaknya nyala, tapi dia mencetak sel-sel yang sudah dirusak oleh lisosom tadi. Yang dirusak itu sel yang sudah rusak ya, yang sudah aus ya. Misalkan ya sel kita yang waktunya sudah diganti. Contoh sel darah merah itu kan umurnya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan itu sudah tua, maka itu harus diganti. Nah ini fungsinya di sini ribosom ini. Ribosom ini mencetak sel yang sudah rusak, yang saatnya sudah diganti. Kapan gantinya? Kapan menghancurkannya? Waktu puasa. Kapan nyetaknya? Waktu tidur dan setelah makan. Jadi makan itu adalah mengumpulkan bahan bakunya dan upaya menghidupkan mesin cetak. Kemudian kapan terjadi cetakan itu ketika tidur. Maka penting sekali ya tidur itu saya tekankan 8 jam ya, 6 sampai 8 jam. Itu supaya apa? Supaya ada waktu ribosom ini untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak tadi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi saya ulangi ya, ribosom mesin cetak, lisosom mesin daur ulang. Aparatus Golgi dan retikulum ini menyempurnakan hasil cetakan tadi ya. Dulu saya analogikan retikulum endoplasmik ini menjahit bajunya. Jadi ribosom ini mencetak kain, kemudian dijahit di retikulum endoplasmik, kemudian diberi kancing oleh aparatus Golgi. Jadilah dia baju yang siap dipakai. Atau jadilah dia insulin yang siap dipakai, diedarkan ke tubuh lainnya. Itu fungsinya. Kemudian satu lagi, ini mitokondria. Mitokondria ini sumber energi. Ini penting. Yang menentukan sel itu sehat atau tidak itu mitokondria ya Bapak Ibu. Jadi, jika kita punya diabetes, kena diabetes, berarti sel pankreasnya ini mitokondrianya rusak. Sehingga sel itu tidak menghasilkan energi yang bagus. Energinya energi loyo. Sehingga tercetak insulin yang loyo. Maka untuk menyembuhkan diabetes, ya ini. Mitokondria yang rusak dihancurkan sekalian dengan puasa itu. Kemudian diganti dengan sel yang baru, syaratnya tidur dan makan protein. Maka dia akan berubah berganti menjadi mitokondria yang baru. Efeknya nanti selnya ini menjadi sehat muda seperti anak kecil, seperti bayi, menjadi awet muda. Itulah yang kita lakukan di sini, yaitu sel yang rusak dihancurkan sekalian, diganti sel yang baru. Contoh lain, orang yang berjerawat, berarti sel kulitnya, epidermisnya itu rusak.
itu mitokondrianya mengalami kerusakan ya, mengalami kerusakan. Waduh, cepet banget. Mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Nanti ya mungkin agak keputus-putus. Jadi intinya adalah kita puasa itu menghancurkan sel yang rusak, yang haus. Di waktu tidur makan protein, kita mengganti sel yang baru. Ya seperti itu. COVID makanya penting puasa dan tidak makan karbo supaya tidak beranak pinak. Ya intinya gitu. Oke. Itu tentang sel ya, saya rasa sudah tahu. Kemudian ini virus COVID. Virus COVID ini seperti sel tapi lebih lebih sederhana lagi. Kalau virus itu tidak ada inti sel, dia adanya RNA tok. Ya. Jadi virus itu benda mati ya, karena nggak punya mitokondria, nggak bisa mencetak energi, membuat energi nggak bisa. Pabriknya juga nggak punya mesin cetak. Kalau sel punya, kalau virus cuma ini, maka supaya ini bisa tercetak, dia akan membajak tadi ya ribosomnya sel kita, dibaca dan mencetak ini. Jadi ini resep, ini kopi resep RNA. Jadi ribosom akan mencetak ini menjadi banyak. Kalau ini tercetak banyak jadi ribuan jutaan, ya ini akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi virus ini sebenarnya kalau masuk tubuh itu tidak ngapa-ngapain ya, tidak dibayangkan seperti nyerang kita, gebuk kita, enggak. Dia cuma masuk aja dan beranak pinak cuma itu. Yang membunuh adalah sel inang itu sendiri ya, karena reaksi berlebihan ketika ada virus yang banyak itu maka akan berusaha mengusirnya, cuma cara mengusirnya itu berlebihan ya itu ya. Ini virus ya, kalau dibesarkan dengan mikroskop elektron kan jadinya ini ya. RNA ini kalau dibesarkan ini kode genetik ya, adenin, guanin, timin, sitosin, itu dulu pelajaran biologi ya pernah. Kalau dibesarkan lagi susunannya ini gula, fosfat, dan nitrogen. Jadi kalau kita makan gula banyak, makan karbohidrat ya padha wae ngerabuk virus menjadi banyak. Ya, gula yang segi 5 ini adalah bahan baku untuk mencetak virus. Supaya virusnya nggak banyak, ya jangan sediakan gula, intinya gitu. Ya. Ini ilmiah loh ya, ini dari pelajaran biologi ya. Ya, bukan hanya opini saya, pendapat saya enggak. Ini ilmu dasar biologi. Ya. Ya. Jadi bukan katanya-katanya. Kalau ingin sehat suruh makan apa vitamin C, vitamin dan sebagainya itu kan katanya-katanya, enggak tahu mekanismenya. Kalau ini kita ilmiah sekali, ya enggak bisa dibantah karena memang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan textbook yang ada. Ini virus. Kemudian sistem imun kita ada dua ya. Ini bentuk pertahanan kita. Sel imun kita namanya leukosit ya, sel darah putih. Sel darah putih itu dibagi dua. Sel garda depan, prajurit atau tamtama ini yang perang tang-teng dengan pedang. Ini namanya sel garda depan. Ada makrofag, sel dendrit, ada killer cell. Kemudian ada yang satu, yang sebelah sini ya, sebelah kanan ini pasukan elit. Itu namanya limfosit. Ada limfosit T, limfosit B. Ini ada dua ya. Lah, sel garda depan ini, pertahanan garda depan, itu cara perangnya adalah dengan klasik, dengan pedang biasa, tang teng tang teng, dan dia ya seperti preman lah, pokoknya virus masuk gebuki. Lah sayangnya ini ya, cara berperangnya itu mengeluarkan sitokin namanya. Sitokin itu dikeluarkan untuk membangunkan teman-temannya yang lain. Kalau selnya rusak, ya selnya rusak itu karena itu mitokondrianya jelek, karena terlalu banyak gula dulu-dulunya, terlalu banyak makan karbohidrat, itu lama-lama sel imunnya rusak. Kalau sel imunnya rusak, sel garda depan ini ketika perang itu tidak segera bisa melaporkan ke pasukan khusus. Jadi pasukan khusus ini ada panglima TNI-nya, ya, ada panglima ABRI-nya, namanya CD4, CD4 ya atau CD4 ya.
Harusnya sel garda depan ini perang sehari 2 hari langsung lapor ke komandan. Komandan ini ada musuh. Maka nanti pasukan elit ini segera mengambil alih. Nah, pasukan elit ini ketika berperang itu smooth, kalem, tapi mematikan. Namanya pasukan elit ya, Kopassus ya. Jadi dia tidak mengeluarkan sitokin lagi. Ya. Sehingga kalau ini sudah diambil alih oleh pasukan elit, sitokin mandek. Nah, sitokin itu yang menyebabkan panas, batuk, demam, sesek gitu loh ya. Jadi yang menyebabkan sesek itu sel kita sendiri yang garda depan. Ya, yang prajurit depan itu cara perangnya dengan senjata biasa, mungkin dengan gebukan, senjata hansip itu, sambil dia membangunkan dengan mengeluarkan sitokin. Lah sitokin ini menyebabkan panas, sesek itu. Jadi kalau ada orang kena COVID kok sesek, itu karena tentara depannya ini perang terus-terusan, pasukan elitnya nggak segera melapor, nggak segera mengambil alih, sehingga hanya perang tang-tang terus sitokinnya ngalir terus. Ya, lama-lama ya numpuk kan sitokinnya, yang dinamakan badai sitokin atau sitokin storm. Badai sitokin itu yang menyebabkan kematian. Karena apa? Pasukan elitnya tidak segera mengambil alih, atau pasukan elitnya tidur terus atau bengong. Itu karena terlalu banyak gula, kena diabetes. Karena apa? Pasukan elitnya loyo, nggak sehat. Karena kena diabetes, gemuk, makan terlalu banyak. Nah, ini sehingga tidak segera mengambil alih, hanya tidur tok. Nah, itu. Inilah yang menyebabkan sesek. Jadi sesek itu karena badai sitokin. Sitokin itu yang mengeluarkan siapa? Pasukan garda depan, limfosit garda depan. Itu fungsinya memang untuk membangunkan teman-teman tentara yang lain. Namun pasukan elitnya itu tidur, nggak mau bangun-bangun. Sehingga pasukan garda depan perang terus-menerus. Terjadilah badai sitokin dan menyebabkan sesek. Itu ya, sudah tahu ya mekanismenya kenapa kok terjadi sesek badai sitokin. Ya itu tadi. Sitokin itu efeknya kalau ke paru-paru menyebabkan paru-parunya banyak cairan. Kalau di rongsen ada putih-putihnya itu. Kalau ke jantung menyebabkan gumpalan sehingga ada sumbatan jantung. Contoh pada Syekh Ali Jabir, Allahumma firlahu ya, semoga beliau masuk surga husnul khotimah. Nah, jadi itu karena badai sitokin menyebabkan sumbatan di jantung dan tiba-tiba itu ya almarhum Syekh Ali Jabir itu meninggal ya karena itu karena memang ada badai sitokin yang menyebabkan sumbatan jantung. Itu sel imun. Ya ini gambarannya aja. Nanti bisa dilihat, ini hanya menggambarkan saja ya. Ini ada prajurit garda depan, hansip, ini prajurit garda depan yang bertugas melaporkan ke pasukan elit. Nah, pasukan elit ini ada komandan namanya Sidivor, ini yang mengatur serangan. Sidivor ini mendapat laporan dari hansipnya ini. Lapor komandan ada musuh, maka komandan ini nanti akan memerintahkan CD8 dan limfosit B untuk ambil alih serangan. Kopassus, saya ambil alih serangan. Kalau ini sudah diambil alih, ini mandek. Ketika mandek udah sitokinnya berhenti, panasnya hilang, seseknya hilang. Nah, upayanya jangan sampai ini perang terus-terusan si prajurit ini, segera diambil alih oleh Kopassusnya supaya aman. Kita lanjut. Ya ini mekanismenya ya, ini saya terangkan. Jadi cara kerjanya vaksin nanti mengadop dari ini, meniru ini ya. Ini saya terangkan. Ya. Yang merah ini patogen, virus lah, virus COVID. Virus COVID masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian nanti akan diperangi oleh pasukan garda depan. Salah satunya ini sel dendritic cell. Ini berfungsi sebagai hansip ya. Jadi nanti dia akan menghadapi duluan si virus itu. Kemudian nanti akan dimakan sebagian. Nah, hasil pecahannya virus ini yang merah-merah ini akan dibawa untuk dilaporkan ke komandan. Ini CD4 ini komandan ya, itu. Lah sel dendrit ini sama dengan makrofag. Ketika melaporkan sambil perang,
Ya, di temannya yang lain perang, yang